Bab 861. Luo Yao ingin terus menggoda, tetapi setelah mendengarkan kata-kata lelaki tua itu, dia menelan kebohongan di mulutnya. Kemudian, dia berkata kepada Tuan Jing Sui, "Sekarang keluarga Luo saya ingin membawa Chen Ye pergi, apakah Anda punya pendapat?" Mata Tuan Jing Sui bersinar dengan sedikit kekejaman. Tidak mungkin baginya untuk membiarkan Chen Ye pergi, tetapi sekarang setelah keluarga Dang Sutaluo keluar, dia tidak dapat mengendalikan beberapa hal. Dia memang bisa menggunakan beberapa cara untuk menjatuhkan lelaki tua dan gadis itu, tetapi dengan melakukan itu, dia benar-benar menyinggung keluarga Luo. Keluarga dan Dao marah, dan konsekuensinya sangat serius. Dia menatap Chen Ye dan Xiao Huang yang sedang tidur di kejauhan. Rasa sakit yang membakar di pipi terus datang. Malu sampai ke hati. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata, "Karena keluarga Luo ingin melindungi anak ini, saya tentu tidak akan mengambil tindakan. Namun, jika binatang kecil ini mati suatu hari, itu tidak dapat dihitung di kepala Jing Sui saya." Dia secara alami bersedia membiarkan Chen Ye pergi, tetapi keluarga Luo tidak dapat melindungi Chen Ye sepanjang hidupnya. Selama dia diberi kesempatan, dia akan membunuhnya tanpa ampun. Dan pintu dewa pengobatan. Apa yang ingin dilindungi oleh keluarga Luo adalah Chen Ye, jadi hilangnya dewa pengobatan tidak ada hubungannya dengan dia. Dia akan membuat Chen Ye merasakan apa itu rasa sakit dan mimpi buruk. Luo Yao mendengus dingin dan mengabaikan Tuan Jing Sui, tetapi memandang Chen Ye dan bertanya, "Tuan Ye, masalah di sini telah diselesaikan, apakah Anda ingin pergi ke pagoda Dangsu bersama saya?" Orang tua di samping Luo Yao juga berkata kepada Chen Ye, "Wah, kami membantumu, kamu tidak punya pilihan. Menurut gaya orang itu, kamu pasti akan membunuh mereka semua. Kamu tidak bisa kembali ke tempat asalmu. Selama periode waktu ini, Anda dan Dr. Ayo pergi ke pagoda Pil untuk gerbang dewa. Tidak diragukan lagi tempat teraman untuk tinggal. Ketika pusat perhatian berlalu, atau Tuan Jing Sui lupa, belum terlambat untuk keluar cara kunci Kunlun Su pasti tidak akan bertahan selama seminggu." Kalimat ini kejam, tapi itu benar. Chen Ye mengangguk, dan saat dia hendak berbicara, suara Lin King Xuan terdengar. "Guru, saya sarankan Anda pergi ke pagoda Pil Void. Pil Dao dan Medical Dao adalah hal yang sama. Bahkan di zaman kuno, Dao of Medicine hanyalah cabang dari Dao of Medicine. Tempat ini sangat cocok untuk saya kunjungi. Mengajarimu dewa medis tertinggi. Dao, tidak ada salahnya pergi ke sana. Tentu saja, saya juga ingin bertemu dengan seorang teman lama. Setelah bertahun-tahun, saya tidak tahu apakah teman lama itu masih hidup." Saran orang tua itu tidak salah. Mari kita dengarkan untuk saat ini. Yang paling penting adalah aku punya firasat bahwa ada peluang untuk membuka batu nisan di sana. Aku dan Moninger tidak punya banyak energi. Sekarang kita harus mengaktifkan batu nisan yang tersisa sesegera mungkin. Dengan saran Lin King Xuan, Chen Ye tentu saja tidak bisa menolak. Dia memandang Luo Yao dan berkata, "Aku bisa pergi, tapi aku perlu membawa beberapa orang ke sana. Aku tidak bisa mati tanpa menyelamatkanku." Luo Yao menunjukkan senyum, dan senyumnya sangat manis. "Tuan Ye, jangan khawatir tentang ini, meskipun pagoda Dangsu ditinjau secara ketat, saya masih bisa membawa beberapa orang masuk. Tidak mudah bagi Jing Sui untuk memindahkan Anda ketika pusat perhatian berakhir." Bar. Chen Ye memandang Tuan Duan Huayan, Xiaobi dan yang lainnya, dan bertanya, "Tuan, Xiaobi, Lao Sui, apakah Anda bersedia pergi ke pagoda Dangsu?" Duan Huayan tersesat sejenak, tetapi akhirnya mengangguk. Xiaobi, di sisi lain, sedikit bersemangat dan mencubit dirinya sendiri dengan keras. Dia yakin itu bukan mimpi, jadi dia berkata dengan suara gemetar, "Bisakah saya benar-benar pergi ke pagoda Pil?" Sejak Xiaobi memasuki gerbang dewa medis, dia memiliki cinta yang tak terbatas untuk Dan Dao, dan dia telah tenggelam di dalamnya selama hampir 10 tahun. Di dalam hatinya, pagoda Dangsu adalah eksistensi yang hanya bisa dia hormati sepanjang hidupnya. Tapi sekarang, dia memiliki kesempatan untuk memasukinya, tidak bisakah dia bersemangat? Melihat kegembiraan Xiaobi, Luo Yao melangkah maju, memegang tangan Xiaobi, dan berbisik pelan, "Kamu adalah adik Xiaobi, kan? Aku akan mengatakannya secara alami, dan sepertinya kamu sangat menyukainya." Dan Dao. Xiaobi mengangguk dengan keras, Aku ingin menjadi alkemis top, ini adalah mimpiku." Dengan sedikit kelembutan di mata Luo Yao, dia mengeluarkan sebuah buku kuno, karena adik perempuan Xiaobi menyukainya, maka benda ini harus dianggap sebagai hadiah. Ketika ada di dalam, saya akan berdiskusi sedikit dengan adik perempuan Xiaobi. Xiaobi bingung, dan napasnya bahkan lebih cepat. Baginya, hal-hal yang tidak terjangkau ini benar-benar terwujud.
Meskipun saya tidak tahu apa buku kuno di depan saya, bagaimana mungkin salah jika wanita muda dari keluarga Luo dari keluarga dan Dao mengeluarkannya. Nona Luo, saya merasa malu. Luo Yao melirik Chen Ye dan bercanda dengan Xiaobi, Tuan Ye adalah temanku, dan dia adalah seseorang yang sangat dipedulikan oleh keluarga Luo. Kamu adalah adik perempuan Chen Ye, jadi tentu saja aku ingin menerimanya. Luo Xiaobi melirik Chen Ye, melihat yang terakhir mengangguk, dan menerimanya dengan senang hati. Chen Ye, sudah hampir waktunya, kita harus berangkat, kata Luo Yao. Chen Ye memikirkan sesuatu, memandang Wei Ying tidak jauh, dan menemukan bahwa Ji Siqing tidak bersama Wei Ying. Menurut karakter Ji Siqing, bagaimana dia bisa pergi? Wei Ying sepertinya memahami apa yang dipikirkan Chen Ye, dan menghela nafas. Ji Siqing dibawa pergi oleh para tetua sekte dan dibawa secara paksa. Tuan di belakangnya sepertinya tidak menginginkan sesuatu untuk mengguncang hati kultivasi Ji Siqing. Chen Ye terkejut, dan kemudian dia berpikir bahwa Ji Siqing ingin membantunya sebelumnya, tetapi juga dihentikan oleh seorang wanita bernama Elder Ke. Tampaknya sekte di belakang Ji Siqing masih memandang rendah dirinya. Itu normal untuk memikirkannya, Ji Siqing adalah murid paling berbakat dari sekte mereka selama ribuan tahun, dan itu sangat berharga. Titik awal dan titik akhir dari jalan yang dia lalui akan jauh lebih tinggi daripada praktisi biasa. Terlebih lagi, sekte di belakang Ji Siqing memiliki latar belakang yang bagus. Raksasa seperti itu, apakah itu dewa pengobatan atau dirinya sendiri, tidak cukup untuk dilihat. Tapi ini hanya hari ini, bagaimana dengan 1 tahun dari sekarang? Siapa yang bisa memprediksi masa depannya? Chen Ye. Pada saat ini, Chen Ye meledak dengan kepercayaan diri yang kuat, matanya berbinar, dan kemudian menatap Wei Ying, kalau begitu ikut aku. Wei Ying melambaikan tangannya dan menolak, Tuan Ye, ada sekte dingin absolut di belakangku, dan ada beberapa hal yang harus aku tangani. Aku tidak bisa pergi untuk saat ini. Ketika semua yang ada di sekte dingin absolut selesai, aku secara alami akan mendatangimu. Chen Ye tidak membujuk lagi, Wei Ying memiliki tubuh yang dingin, setidaknya itu tidak bisa terjadi. Selain itu, jiwa dan tubuh diekstraksi dari kolam naga pencucian, dan tidak mungkin bagi tubuh dingin berdarah untuk sepenuhnya mengendalikan Wei Ying, jadi dia secara alami tidak perlu khawatir. Ayo, masuk ke mobil. Orang tua di samping Luo Yao berkata, dan pada detik berikutnya, jari-jarinya mengepal, dan Ki ungu berputar-putar. Ketika energi ungu menghilang, kereta binatang roh muncul. Duan Huayan, Luo Yao dan yang lainnya masuk ke mobil, tapi Chen Ye tidak. Chen Ye. Luo Yao berkata dengan rasa ingin tahu di dalam mobil. Chen Ye mengabaikannya, tetapi berbalik ke arah tetua Dao Zong dengan mata dingin. Bab 862. Chen Ye berhenti dan berkata dengan ringan, aku bilang kalian bertiga akan mati. Karena mereka berdua sudah dalam perjalanan, kamu juga harus pergi. Keluhan antara sekte Tao Anda dan saya masih jauh dari selesai. Penatua Dao Zong benar-benar ketakutan, dan tanpa sadar bersembunyi di belakang Tuan Jingsui. Tuan Jingsui tidak pernah berpikir bahwa Chen Ye begitu sombong, dan berkata dengan marah, Chen Ye, jangan berpikir bahwa dengan keluarga dan Sutaluo berdiri di belakangmu, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Hari ini, selama aku di sini, aku tidak akan membiarkanmu membunuh lagi. Siapapun. Chen Ye sedang bermain dengan jarum perak di tangannya, dan tiba-tiba mengangkat kepalanya, sungguh. Aku tidak percaya Chen Ye lagi. Orang yang ingin aku bunuh akan mati hari ini. Jarum perak melesat keluar, dan napas misterius meluap. Dikelilingi oleh nafas dewa medis tertinggi. Itu adalah jarum perak Lin Qingxuan. Hanya saja kali ini Chen Ye mengendalikan penglihatan, jarum perak tidak berubah menjadi tombak panjang, hanya cahaya dingin. Ketika Tuan Jingsui melihat bahwa Chen Ye benar-benar berencana menggunakan jarum, dia sangat menghina. Jarum perak konyol, masih ingin membunuh orang di bawah hidungku. Atasi. Dengan gelombang jubah lengan bajunya, dia bangkit tanpa angin, dan dinding cahaya kemasan tiba-tiba terbentuk. Cukup kuat untuk menahan semuanya. Tapi segera, ada yang salah dengan ekspresinya. Karena dinding cahaya kemasan hancur. Tak terkalahkan. Bagaimana bisa? Dia buru-buru mengeluarkan pedang hijau, tapi sudah terlambat. Jarum perak, dengan aura yang kuat, jatuh ke alis sesepuh Tao. Alisnya seperti bunga plum yang mekar penuh, indah dan dingin. Dan senyum kemenangan tetua itu membeku. Dia tidak pernah bermimpi bahwa dia akan mati di atas jarum perak. Jarum perak menghilang. Tubuhnya jatuh ke tanah, dan napas keras meledak dari tubuhnya. Para tetua Tao berubah menjadi kabut darah di tempat.
Darah bahkan berceceran di seluruh tubuh Tuan Jingsui. Mengejutkan. Adegan ini kebetulan dilihat oleh lelaki tua di samping Luo Yao, matanya menyipit dan dia berkata dengan lembut, "Hah?" Luo Yao mendengar suara itu dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Ada apa?" Pria tua itu menggosok matanya dan menggelengkan kepalanya, "Bukan apa-apa, mungkin aku melihat bunga." Pada saat ini, Tuan Jingsui di kejauhan mengepalkan tinjunya dan sangat marah. Dia hanya berjanji untuk melindungi orang ini, tetapi dia segera dipenggal oleh Chen Ye. Itu seperti tamparan lagi di wajah. Menatap mata dingin Chen Ye lagi, seolah mengejeknya. "Chen Ye, keluarga Luo melindungimu untuk sementara waktu, tetapi tidak seumur hidupmu. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah musuh Jingsuiku, dan bahkan musuh 100 sekte. Sebaiknya kamu bersembunyi di pagoda Dangsu selama sisa hidupmu. Jika suatu hari nanti ketika kamu keluar, sebagian besar sekte Kunlun Su akan memburumu, dan itu akan menjadi kematianmu. Aku bersumpah." Raungan yang menakutkan bergema. Dipenuhi dengan kemarahan dan kemarahan yang tak ada habisnya. Mata Chen Ye Binghan tidak takut sama sekali, dan dia mengatakan kata demi kata, "Jangan khawatir, saya akan segera keluar, dan ketika saya keluar, saya akan menemukan Anda secara langsung dan memenggal kepala Anda." Ketika Tuan Jingsui mendengar ini, dia tertawa. Semua orang yang hadir tertawa. Seorang anak di Tanah Suci benar-benar ingin membunuh Tuan Jingsui. Dia gila. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa dengan keluarga dan Dao yang berdiri di belakang Anda tidak terkalahkan? Chen Ye, karena kamu begitu sombong dan ingin membunuhku, maka aku akan memenuhimu. Aku akan memberimu 2 tahun kemudian hari ini, kamu dan aku akan melangkah ke lapangan Qianjue. Pedang dingin sumpahku, bertarung di sini. Kamu berani bertarung? Tuan Jingsui khawatir Chen Ye akan tinggal di Menara Dangsu untuk waktu yang lama dan tidak akan keluar, jadi dia tidak ada hubungannya. Akan lebih baik memberi Chen Ye 2 tahun untuk menggunakan metode ini. Luo Yao di dalam mobil berjalan turun, "Chen Ye, kamu tidak perlu berjanji padanya." Kemudian dia mencibir pada Tuan Jingsui, "Jingsui, kamu memiliki kalkulus yang bagus. Kamu, seseorang yang telah berkultivasi selama ribuan tahun, sebenarnya menyatakan perang dengan seorang junior. Ini masih 2 tahun, bahkan 100 tahun, itu tidak adil." Sebelum kata-katanya selesai, suara magnetis dan percaya diri terdengar di samping Luo Yao, "Saya setuju, tetapi saya harus mengubah suatu kondisi." Luo Yao terkejut dan menatap Chen Ye dengan mata lebar, "Kamu gila, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Masuk ke mobil." Chen Ye mengabaikan Luo Yao, tetapi mengunci matanya pada Tuan Jingsui, dan berkata-kata demi kata, "2 tahun terlalu lama, 2 bulan kemudian, kamu dan aku berada dalam pertempuran hidup dan mati ini. Hanya satu orang yang bisa bertahan hidup. 1000 keajaiban. Persegi. Beraninya kamu." Ledakan. Kepala puluhan ribu orang di lapangan Qianjue tampaknya meledak. Kata-kata pendek Chen Ye seperti bom petir di telinganya. 2 bulan. Sampah di alam suci akan menantang Tuan Jingsui, yang telah terkenal selama ribuan tahun di Kunlun. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan ketika lalat capung mengguncang pohon. Bahkan jika Anda mencari kematian. Pada saat ini, bahkan Tuan Jingsui tidak dapat bereaksi. Dia berpikir bahwa Chen Ye akan menolak, tetapi dia tidak berharap Chen Ye mempercepat kematiannya. Lalu kenapa dia tidak melakukannya? Karena kamu akan mati, aku berjanji. Jika kamu tidak muncul setelah 2 bulan, aku akan membawa semua orang ke Menara Dangsu secara langsung. Oh. Chen Ye meludahkan sepatah kata pun, berbalik dan masuk ke mobil. "Ayo pergi." Luo Yao buru-buru mengejarnya, dan mengatakannya dengan getir, tapi Chen Ye tidak punya rencana untuk berubah pikiran. Dia tahu bahwa Chen Ye memiliki kartu truf dan bakat, tetapi bakat ini harus digunakan pada dan Dao, bukan kesombongan. Selama 2 bulan, masih menantang Tuan Jingsui. Dia benar-benar curiga bahwa Chen Ye terbelakang mental dan terbelakang mental. Orang tua di samping Luo Yao masih berbicara, "Nona, Anda tidak akan pernah bisa membangunkan orang yang berpura-pura tidur. Tuan Ye juga sudah dewasa. Biarkan dia yang mengurus beberapa keputusan." Luo Yao menatap Chen Ye dalam-dalam, menghela nafas dalam-dalam, dan berhenti berbicara. Chen Ye juga menutup matanya. Dia secara alami memiliki kepercayaan dirinya. Kali ini, dia tidak menggunakan kuburan reinkarnasi karena Lin Qingxuan dan Mo Ning'er tidak memiliki banyak energi. Setelah batu nisan lainnya diaktifkan, dia akan memenuhi syarat untuk menantang Tuan Jingsui. Rintangan ini, dia tidak bisa menghindarinya.
Siapapun yang berbahaya baginya harus dibunuh. Bunuh tanpa ragu-ragu. Terlebih lagi, dia memiliki Xiao Huang. Chen Ye melirik Xiao Huang di sampingnya. Ketika saya melihatnya, saya marah, orang ini masih tidur. Di kolam cuci naga, saya sangat arogan, tetapi setelah meninggalkan kolam cuci naga, saya mulai tertidur lagi. Kantuk ini lebih buruk dari sebelum evolusi. Ini sangat tidak bisa diandalkan. Setelah waktu yang tidak diketahui, kereta akhirnya berhenti. Chen Ye bangun dari latihannya, membuka matanya, dan menemukan energi spiritual yang sangat kuat datang. Tuan Ye, ini dia. Luo Yao keluar dari mobil dan berkata. Chen Ye, Yi Xianmen, dan yang lainnya turun dari mobil dan menemukan bahwa mereka telah melangkah ke tempat seperti negeri dongeng. Ada banyak gedung bertingkat. Energi spiritual tetap ada. Terutama Danta di tanah tengah. Menara dan lurus ke langit, dan dari kejauhan, bahkan jauh lebih tinggi daripada mutiara oriental dari ibu kota ajaib China. Bab 863. Ada lebih dari selusin naga raksasa yang diukir di sekitar Danta, dan naga-naga itu melingkar dan seperti aslinya. Kepala naga itu mengerikan, seolah-olah memandang rendah semua semut fana. Melihat sekilas dari kejauhan, paksaan tak terlihat menyelimuti Chen Ye, sangat dingin. Seolah-olah setiap tindakan tidak sopan akan menyebabkan kematian. Bahkan naga darah di tubuhnya merasakan sesuatu dan meraung marah. Tampaknya pagoda pil ini adalah keberadaan seperti artefak, dan saya tidak tahu apa lapisan atasnya. Chen Ye melihat sekeliling lagi, memejamkan mata dan merasakan sedikit, dan menemukan bahwa formasi kuno membungkus segalanya. Meskipun Chen Ye cukup mahir dalam formasi dan jimat roh, dia benar-benar tidak dapat dipahami dalam menghadapi formasi seperti itu. Bahkan mata tidak bisa mendeteksinya, hampir sempurna. Belum lagi melanggar formasi ini, hampir delusi. Cahaya berdarah dari formasi menyebar, dan rune merah itu seperti naga pengembara yang berkeliaran lagi, dengan niat membunuh yang samar. Begitu seseorang menerobos masuk secara paksa, dia akan dipenggal tanpa ampun oleh formasi. Bahkan di Void King Realm, pembangkit tenaga listrik Daoyuan Realm. Luo Yao melirik Chen Ye dan menemukan bahwa Chen Ye akhirnya tampak ngeri, menutupi mulutnya dan mencibir. Dia terbatuk ringan, mengangkat dadanya yang bergejolak, menepuknya, dadanya bergetar, dan pegasnya tak terbatas. Tuan Ye, ini adalah wilayah saya. Jika Anda memiliki kebutuhan, katakan saja, saya, Luo Yao, masih memiliki suara di kota Dangsu ini. Ketika saya sampai ke keluarga Luo saya, ada semua jenis pil dan bahan obat, dan juga nyaman bagi Anda untuk memperbaiki beberapa pil kuno. Sekarang, aku akan membawamu menemui ayahku. Dengan bakatmu di bidang alkimia, itu cukup untuk mengejutkan ayahku. Namun, ayahku tidak pemarah, jadi dia menatapku setelah masuk. Chen Ye mengangguk dan tidak banyak bicara. Dia ingin mencoba berkomunikasi dengan kuburan reinkarnasi, tetapi Lin Qingxuan di dalam tidak bergerak lagi, seolah-olah dia telah melupakannya. Yang paling dia khawatirkan sekarang adalah bagaimana memindahkan batu nisan yang tersisa. Bagaimanapun, kekuatan-kekuatan kuno terlalu kuat. Meskipun ada banyak orang di Dandao di sini, ada juga banyak orang kuat di Martial Dao, dan kekuatan mereka jauh lebih tinggi daripada dunia luar, jadi mereka harus berhati-hati. Tuan Ye, apakah Anda mendengarkan saya? Luo Yao berkata dengan marah, dia menemukan bahwa pria ini telah linglung. Chen Ye bereaksi dan tersenyum, tentu saja aku mendengarnya, ayo pergi. Setengah jam kemudian, rumah dan Sutaruo. Ini aneh dan menempati area yang sangat luas. Gerbangnya terbuat dari kayu hitam kuno, dan aromanya harum. Ada tablet batu di bagian atas. Kata keluarga Luo tertulis di loh batu. Dengan dua kata ini saja, Chen Ye merasakan niat membunuh yang tak terlihat. Tampaknya memperingatkan siapapun yang masuk ke keluarga Luo. Gerbang dijaga oleh 4 pria kuat, dan alamnya tertutup, tetapi dari sudut pandang nafas, itu setidaknya di atas Void Return Realm, bahkan Void King Realm. Benar-benar kuat. Mata mereka yang tidak ramah menatap Chen Ye dan orang-orang dari Sekte Dewa Medis. Mereka benar-benar tidak tahu mengapa wanita itu membawa orang-orang ini. Kecuali satu orang tua yang kekuatannya cukup, jarak antara yang lain terlalu besar. Nona, ini adalah... Luo Yao mendengus dingin, ini adalah tamu penting yang saya bawa, ingat, jangan abaikan. Meskipun keempat penjaga itu bingung, mereka mengangguk dan melepaskannya. Mereka hanya pelayan, dan sama sekali tidak bisa menyinggung tamu yang dibawa oleh wanita itu. Pada saat ini, suasana di aula keluarga Luo agak aneh.
Ayah Luo Yao, Luo Wuya, duduk di atas, dengan seorang wanita berdiri di sampingnya. Istri kedua Luo Wuya, Miao Xianjun. Di sisi kanan Luo Wuya duduk seorang pria parubaya yang agung, dan di samping pria parubaya itu berdiri seorang pria muda yang jahat dan menawan. Pria parubaya dan pemuda jahat berasal dari keluarga Cui dari keluarga Dan Dao. Pria parubaya adalah kepala keluarga Cui, Cui Yuan. Pemuda jahat dan menawan adalah putra tunggal Cui Yuan, Cui Ruicheng. Jenius pil Dao yang langka di pagoda pil dalam 100 tahun. Dia juga salah satu dari sedikit kandidat di pil Void Array yang memiliki kesempatan untuk mencapai pagoda tinggi. Keluarga Cui dan keluarga Luo juga mertua, bagaimanapun, pernikahan itu diatur pada generasi sebelumnya. Seharusnya ada tawa, tetapi pada saat ini Luo Wuya tidak bisa tertawa sama sekali. Luo Yao menghilang selama bertahun-tahun, saya tidak tahu kemana dia pergi. Keluarga Luo menggunakan segala cara, tetapi mereka tidak ditemukan. Hampir membuat Luo Wuya marah. Tapi saya tidak menyangka Luo Yao benar-benar kembali beberapa hari yang lalu, tetapi setelah tinggal di rumah selama beberapa hari, dia menghilang lagi. Dia bahkan mengambil seorang penatua dari keluarga Luo. Ini hanya membuat Luo Wuya marah. Sekarang keluarga Cui telah datang untuk melihat Luo Yao, bagaimana dia harus menjelaskannya. Dia hanya bisa mengatakan bahwa Luo Yao tidak sehat dan menolak untuk saat ini. Paman, karena Luo Yao tidak sehat, maka ayah saya dan saya tidak akan repot. Saya telah menyempurnakan pil tubuh hantu giok hitam kuno hari ini. Jika pemurnian berhasil, semua penyakit dan cedera dapat dengan mudah dihilangkan. Ketika saatnya datang, saya pribadi akan mengirim satu ke Luo Yao. Paman, selamat tinggal. Cui Ruicheng membungkuk. Luo Wuya mengangguk dan berkata dengan malu, Ruicheng, aku benar-benar minta maaf. Ketika tubuh Luo Yao pulih sedikit, aku secara pribadi akan membawanya ke pintu untuk meminta maaf. Dia berharap keluarga Cui akan pergi sesegera mungkin. Tapi sebelum kata-kata itu selesai, sebuah suara renyah terdengar di luar pintu. Ayah, aku kembali. Kali ini aku membayar banyak uang untuk membawa Chen Ye kembali. Dan Dao Chen Ye ini. Pintu didorong terbuka, dan suara Luo Yao tiba-tiba berhenti. Melihat dua keluarga Cui di depannya, wajahnya yang bahagia sangat jelek. Tapi yang lebih jelek wajahnya adalah Luo Wuya. Benar-benar gelap. Dia baru saja mengatakan bahwa Luo Yao sedang tidak enak badan, tetapi gadis ini benar-benar datang dan menamparkan wajahnya. Bukankah ini idiot? Dia sangat marah sehingga dia hampir memuntahkan seteguk darah tua. Cui Yuan sadar kembali, melirik Luo Wuya, dan berkata dengan dingin, Saudara Luo, tampaknya putri Anda tidak dalam masalah serius. Dan tampaknya sangat hidup. Luo Wuya hanya ingin menjelaskan sesuatu, tetapi Cui Yuan tidak memberinya kesempatan sama sekali, dan langsung meraih tangan Cui Ruicheng, Ruicheng, ayo pergi. Dibandingkan dengan Dan Tao, tidak ada keraguan bahwa Dan Tao lebih penting bagi wanita. Ruicheng, mulai hari ini, kita akan mundur untuk memahami Dan Tao, dan beberapa hari kemudian, kita akan menyerang pagoda dan Su lagi. Kita juga harus biarkan beberapa orang tahu siapa pemanjat tinggi yang sebenarnya. Ayah dan putra keluarga Cui langsung pergi, dan bahkan melewati Chen Ye dan yang lainnya. Cui Ruicheng menatap Chen Ye dalam-dalam, dengan niat membunuh di matanya. Chen Ye menyentuh hidungnya, dia seharusnya tidak memiliki konflik dengan orang-orang dari Dang Suta. Jadi masih ada orang yang memiliki niat membunuh padanya sejak awal. Tidak ada lagi keraguan, langsung kaolah keluarga Luo. Melihat ayah dan putra keluarga Cui pergi, Luo Yao tersenyum dan memimpin Chen Ye maju. Ayah, dia adalah Tuan Ye yang saya sebutkan sebelumnya, dan itu adalah kepala gerbang Dewa Obat, yang ada di zaman kuno. Tapi sekte medis teratas, bahkan cabang pendahulu Lin Qingxuan, alkimia juga sangat bagus. Itu. Setelah keluarga Luo kami memiliki Tuan Ye dan sekte Dewa Medis untuk bergabung, kami pasti akan dapat membantunya. Bakat Tuan Ye dalam Dan Dao benar-benar menantang surga. Setidaknya. Sebelum Luo Yao selesai berbicara, terdengar suara omelan, diam. Keluarga Luoku bukan kamp pengungsi, apalagi semua kucing dan anjing. Orang-orang ini bisa pergi kemanapun mereka berasal. Keluarga Luoku tidak diterima. Jelas, kemarahan Luo Wuya akhir-akhir ini semua dikaitkan dengan Chen Ye. Bab 864. Wajah Luo Yao pucat, dia tidak pernah menyangka ayahnya akan begitu marah. Dia hanya bisa menjelaskan, Ayah, kamu percaya padaku sekali, Tuan Ye ini pasti orang yang memiliki harapan untuk mencapai rekor tertinggi pagoda. Mata Luo Wuya jatuh pada tubuh Chen Ye, dan dengan sekali pandang, dia menemukan kultivasi Chen Ye. Masuki lantai 9 tanah suci.
Roh jahat terjerat. Jalan mana jalan dan, seolah-olah itu jalan membunuh. Dia mendengus dingin, Luo Yao, orang ini adalah jenius yang terus kamu bicarakan. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak mengerti dan Dao dan ingin menipuku hanya dengan mencari pemborosan? Bagaimana mungkin seorang jenius alkimia memiliki niat membunuh seperti itu? Bagaimana orang seperti itu bisa diam dan membuat alkimia? Anda bahkan tidak melihat celah antara dia dan Cui Ruicheng. Cui Ruicheng adalah orang yang diharapkan untuk menabrak menara-menara alkimia. Adapun dia, ini konyol. Mendengar kalimat ini, wajah Chen Ye, Duan Huayan, dan lainnya menjadi sangat dingin. Mata Chen Ye sedingin es, jika bukan karena Luo Yao, dia pasti sudah pergi sejak lama. Luo Yao sangat cemas, dia melangkah maju, mendatangi ayahnya, meraih tangan ayahnya dan menjelaskan, Ayah, Lin Qingxuan, kamu tahu, Ye Xian dan semua orang dari gerbang Dewa Medis berasal dari puncak Qingxuan. Itu telah menghancurkan bela diri yang tak terhitung jumlahnya. Pembangkit tenaga seni, dan sekte Dewa Medis bahkan lebih. Terjebak. Luo Wuya menamparkan Luo Yao secara langsung. Lin Qingxuan telah lama jatuh. Adapun gerbang Dewa Kedokteran ini, apakah Anda benar-benar berpikir saya tidak tahu tentang itu? 1000 tahun yang lalu, gerbang Dewa Kedokteran mungkin agak memenuhi syarat, tapi sekarang. Gerbang Dewa Kedokteran telah lama jatuh dari altar, dan bahkan orang biasa tidak ada sekte yang dapat menandingi. Ketika orang-orang ini masuk ke keluarga Luo, mereka menghina keluarga Luo saya. Kata-kata dingin Luo Wuya jatuh, di satu sisi, itu secara alami karena kemarahan di hatinya perlu dicurahkan, dan di sisi lain, dia benar-benar tidak memandang rendah Chen Ye dan sekte Dewa Medis. Dan Dao membutuhkan bakat tertinggi. Bagaimana seseorang dengan akar fana bisa membuat alkimia? Hanya bercanda. Ekspresi Chen Ye benar-benar dingin, dia melangkah keluar dan menghadap Luo Wuya secara langsung, Luo Wuya. Apakah kamu mengatakan itu terlalu banyak? Tidak peduli seberapa tak tertahankannya aku, kamu tidak memenuhi syarat untuk berbicara. Chen Ye memanggil nama Luo Wuya secara langsung. Sepertinya tidak sopan. Tapi ini adalah prinsip Chen Ye-nya. Seperti orang lain memperlakukan dia memperlakukan orang lain seperti dia. Pada saat ini, niat membunuhnya dilepaskan. Dia datang ke sini sepenuhnya dari wajah Luo Yao. Tapi ayah Luo Yao menghina dewa pengobatan berulang kali, dan dia tidak tahan. Luo Wuya jelas tidak menyangka bahwa seseorang akan berani menentangnya. Dia berdiri, dan paksaan yang tak terlihat menyelubunginya. Wah, aku tidak tahu sub ekstasi macam apa yang kamu tuangkan ke putriku, dan tidak masalah apakah kamu tahu alkimia atau tidak. Aku hanya ingin memperingatkanmu. Luo Yao memiliki kontrak pernikahan. Keluarga Luoku, sebagai keluarga teratas dan suta, hanya akan mengejar pasangan yang tepat. Untuk seseorang dengan status rendah hati sepertimu, aku bahkan tidak memiliki kesempatan untuk masuk ke dalam keluarga Luo. Itu pintunya. Keluar, aku tidak ingin seseorang melakukannya. Pemaksaan tanpa akhir dirilis. Paksaan ini cukup untuk membuat pembangkit tenaga listrik Void King Stage berlutut. Belum lagi tanah suci. Merasakan paksaan menekan seperti gunung raksasa, Chen Ye tidak bergerak seperti gunung dan melawan dengan paksa. Tetapi bahkan jika dia menolak, ada darah merah cerah di sudut mulutnya. Pada saat ini, Xiao Huang di lengannya membuka matanya, dan tekanan itu tiba-tiba menghilang. Pada saat yang sama, pupil merah meledak menjadi cahaya yang aneh. Wajah Luo Wuya berubah dan dia mundur selangkah. Sebuah badai melonjak di dalam hatinya, menatap Xiao Huang dalam pelukan Chen Ye. Binatang macam apa ini? Bisakah itu meredakan paksaanku? Pada saat ini, Chen Ye membuka mulutnya, dan beberapa kata tiba-tiba jatuh. Pertama, Luo Wuya, jangan melihat siapapun dengan sikap superior Anda. Bahkan jika keluarga Luo Anda kuat di Kunlun, lalu apa? Di mata Chen, pada akhirnya akan menghilang seperti debu. Kedua, sekte Dewa Medis adalah sekte Chen Ye saya. Itu tidak bisa dipermalukan. Jika ada waktu berikutnya, konsekuensinya akan menjadi risiko Anda sendiri. Ketiga, Luo Yao dan saya hanya berteman. Saya tidak pernah berpikir untuk masuk ke dalam keluarga Luo ini. Dulu, sekarang, dan akan ada di masa depan. Bahkan jika Anda memohon saya untuk datang lain kali, saya tidak akan melangkah ke dalamnya lagi. Setengah langkah. Ayo pergi. Chen Ye berbalik secara langsung dan pergi dengan semua orang dari sekte Dewa Medis. Luo Yao menutupi wajahnya, memelototi ayahnya Luo Wuya dengan kejam, dan buru-buru mengusirnya. Chen Ye dibawa olehnya, dan dia secara alami bertanggung jawab. Terlebih lagi, di area pagoda Dangsu,
Chen Ye dan yang lainnya belum pernah ke sini, dan mereka tidak akrab satu sama lain. Tanpa dia, apa yang akan dilakukan orang-orang ini? Tepat ketika Luo Yao hendak mengejar, Luo Wuya memerintahkan, jangan biarkan wanita muda itu menjauh dari keluarga Luo. Setelah kata-kata itu jatuh, kedua lelaki tua itu berdiri di depan Luo Yao. Nona, jangan mempersulit kami. Seorang lelaki tua berkata dengan sopan. Luo Yao mendengus dingin. Tepat saat dia hendak mengayunkan pedangnya, sebuah paksaan tak terlihat menyelimuti dirinya. Pada saat yang sama, seorang lelaki tua menunjuk ke bahu Luo Yao yang harum. Dia tidak bisa bergerak untuk sesaat. Chen Ye berhenti, memandang Luo Yao, dan berkata, Luo Yao, kamu tidak perlu mengkhawatirkan kami, dan terima kasih atas undanganmu. Hari ini, jangan lepaskan. Sampai jumpa. Secara alami, dia tidak akan berurusan dengan urusan keluarga orang lain. Tidak lama kemudian, Chen Ye, Duan Huayan dan yang lainnya keluar. Beberapa orang melihat sekeliling, sangat bingung. Kota Dangsu sangat besar, tetapi tidak ada tempat untuk mereka. Tidak ada yang pernah ke sini. Tentu saja, Chen Ye tidak menyalahkan Luo Yao, masalah ini di luar kendalinya. Setidaknya Luo Yao mencoba yang terbaik. Xiao Bi meringis, menghela nafas dalam-dalam, dan berkata kepada Duan Huayan, Tuan, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Apakah kita akan kembali ke puncak Qingxuan? Duan Huayan memandang Chen Ye, Guru, bagaimana menurutmu? Mata Chen Ye sedikit menyipit, tidak berdaya. Pada saat ini, sebuah suara tua datang dari kuburan reinkarnasi. Itu Lin Qingxuan. Guru, karena Anda berada di dekat pagoda Dangsu, bantu saya bertemu dengan seorang teman lama, tetapi saya tidak tahu apakah orang itu masih hidup. Jika dia masih hidup, mungkin Anda bisa mengajari saya cara dewa medis Anda, dan itu juga akan baik untukmu. Bisa membantu. Tuan, di mana orang ini? Saya akan pergi sekarang. Chen Ye berkata dengan penuh semangat. Setidaknya dia bisa memiliki pijakan di sini. Setelah itu, suara acuh tak acuh Lin Qingxuan jatuh, bisakah Anda melihat menara di kejauhan? Orang ini ada di menara Dangsu. Chen Ye terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa pria itu sebenarnya di pagoda Dangsu, tetapi pagoda Dangsu adalah tempat terlarang di daerah ini, betapa sulitnya baginya untuk naik. Tuan, sudah berapa tahun, apakah Anda yakin dia tidak berpindah tempat? Chen Ye bertanya lagi. Pada saat ini, Lin Qingxuan sedikit tidak yakin, meskipun saya berada di pemakaman reinkarnasi, saya dapat merasakan beberapa napas orang itu, tetapi napas ini terlalu lemah, saya tidak tahu apakah itu saya. Orang ini disebut Ling Yuan. Di zaman kuno, saya telah memerintahkan cara alkimia orang ini. Jika orang ini tidak mengikuti cara yang kejam, dia secara alami akan mengenali saya. Seharusnya ada beberapa orang yang tahu nama ini. Jika Anda mengatakannya dua kata ini, jika dia ingat, dia secara alami akan datang menemuimu. Anda sebaiknya mencobanya, jika dia benar-benar tidak melihatnya, berpura-puralah bahwa saya, Lin Qingxuan, belum pernah bertemu orang ini dalam hidup saya. Juga, kamu dapat menemukan bahwa kuburan reinkarnasi bergetar. Saya khawatir kekuatan yang dapat mendorong kuburan reinkarnasi juga ada di menara Dangsu. Adapun energinya, saya tidak yakin. Lin Qingxuan berbicara dengan heran. Bab 865. Chen Ye menatap menara Dangsu dengan mata yang sangat serius. Dia bisa merasakan ancaman terus-menerus dari pagoda Pil, dan siapapun yang mendekatinya pasti akan mati. Tapi kali ini, bahkan untuk bereinkarnasi ke kuburan, dia harus pergi sekali. Duan Huayan melihat keraguan di mata Chen Ye, dan berkata, Guru, sulit bagi kota Dangsu untuk masuk sekali, dan semuanya harus dari hati, jika tidak maka akan sulit bagi kita untuk masuk lain kali. Chen Ye menjadi tenang dan berkata dengan serius, Tuan, saya ingin pergi ke pagoda Dangsu dan menemukan seseorang. Ketika Duan Huayan mendengar ini, ekspresinya sangat aneh. Dia mengenal Chen Ye lebih baik daripada siapapun. Chen Ye dibawa ke pagoda Dangsu dari Tiongkok. Menurut identitas dan status Chen Ye, jelas tidak mungkin untuk mengetahui keberadaan di pagoda Dangsu. Dia ingin menanyakan sesuatu, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakannya. Guru, karena itu masalahnya, mari kita pergi keluar pagoda Dangsu untuk melihatnya. Ini baik. Kelompok itu berjalan menuju pagoda Dangsu. Sepanjang jalan, tatapan tidak ramah orang yang lewat bersinar, dan jelas tidak terduga bagaimana sekelompok orang seperti itu bisa masuk ke tempat yang begitu penting. Di kota Dangsu, ada alkemis atau ahli seni bela diri. Alkemis tingkat atas akan memiliki aura alkimia, yang sangat mudah dibedakan. Dan keempatnya tidak. Namun,
Kebanyakan orang hanya tinggal di Chen Ye dan yang lainnya selama beberapa detik, dan tidak terlalu memikirkannya. Di mata mereka, beberapa semut mungkin telah dikunjungi oleh kekuatan tertentu. Pada saat yang sama, Kunlun berada di atas sebuah bangunan megah. Jing Sui berdiri di atap gedung berlantai 4. Ketuk jari kaki Anda dan mendarat di ujung rumah. Ada 6 orang di belakang mereka, dan ekspresi ke-6 orang itu agak aneh, dan mereka tidak berani mengambil napas. Tuan Jing Sui memunggungi 6 orang itu, ekspresinya tersembunyi. Tiba-tiba, dia berkata, kamu harus tahu apa yang aku cari untukmu. Beberapa hal mungkin sudah tersebar di surat kabar sejak lama. Begitu kata-kata ini keluar, wajah ke-6 orang itu sangat berubah. Salah satu pria berbaju hitam buru-buru berdiri dan setengah berlutut di belakang Tuan Jing Sui. Tuan, saya bersedia membawa para tetua sekte untuk mengalahkan binatang kecil Chen Ye ini. Orang ini berani menamparkan tuannya, dan dia pantas mati. Bagaimana jika kamu melarikan diri ke pagoda Dangsu? Liu Yun jelas kejam, dan matanya penuh tekad. Pria parubaya lainnya juga berdiri dan berlutut, Tuan, kakak senior Liu Yun memiliki status khusus, dan memasuki pagoda pasti dibatasi, jadi biarkan para murid pergi. Saya memiliki beberapa kontak dengan keluarga Cui dari pagoda. Keluarga Cui selalu memberi sekte saya pil obat, dan jika Anda menggunakan beberapa kekuatan keluarga Cui, akan mudah untuk mengalahkan Chen Ye. 4 lainnya juga mengungkapkan pendapat mereka. Tapi Tuan Jing Sui berbalik, menggelengkan kepalanya dan berkata, saya datang kepada Anda hari ini, bukan untuk membunuh Chen Ye itu, bagaimanapun juga dia akan mati, kami menyetujui pertempuran hidup dan mati dalam 2 bulan, kami tidak membutuhkanmu. Mulailah. Liu Yun mencibir, Tuan, binatang kecil ini tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Dia ingin mengguncang tuannya dalam 2 bulan. Ini lebih sulit daripada pergi ke langit. Ngomong-ngomong, karena itu bukan memenggal kepala Chen Ye, mengapa Tuan datang kepada kita? Tuan Jing Sui melambaikan lengan bajunya, dan sebuah portofolio muncul di depan semua orang. Itu ditulis dalam karakter Cina yang disederhanakan dan memiliki segel departemen tertentu di Cina. Tuan, ini. Seseorang bertanya dengan curiga. Tuan Jing Sui menjelaskan, ini adalah beberapa informasi yang saya kirim ke Huaxia untuk mendapatkannya. Kali ini, kompetisi virtual Kunlun tidak sepenuhnya sia-sia. Chen Ye dari gerbang Dewa Medis ini dulu hanya sia-sia. Tapi hanya 5 atau 6 tahun, dan itu bahkan lebih fana. Secara logika, sulit baginya untuk menembus alam perjalanan abadi, tetapi sekarang, anak ini tidak hanya menembus alam perjalanan abadi, tetapi juga dapat mengguncang pembangkit tenaga listrik di atas alam. Void Return Realm. Pasti ada masalah. Saya telah bermain melawannya, meskipun dia berada di alam suci, tetapi metodenya tidak merata dan tidak boleh diremehkan. Dan yang paling penting, ada binatang roh yang menentang surga di samping anak ini. Saya telah memeriksa buku-buku kuno, dan tidak ada keberadaan makhluk roh ini, seolah-olah tidak pernah muncul di bumi. Saya meminta Anda untuk datang hari ini karena saya ingin Anda meninggalkan semuanya dan menyelidiki Chen Ye ini. Dari Huaxia ke Kunlun Su. Selidiki dari generasi ke-18 leluhur. Anak ini pasti punya rahasia besar. Jika rahasia ini berada di bawah kendaliku, mulai sekarang, Kunlun Su akan menjadikanku raja. Pada saat ini, mata Tuan Jing Sui hanya tersisa keserakahan dan kegilaan. Mereka berenam saling memandang dan secara alami setuju, Tuan, beri kami beberapa hari untuk mengintegrasikan berita dan menyerahkannya secara langsung. Tuan Jing Sui mengangguk puas, dan memerintahkan, kalau begitu, ayo pergi. Jika tidak ada kabar baik untuk dibawa kembali, kamu tidak perlu kembali. Mendengar kalimat ini, jejak ketakutan muncul di wajah ke-6 orang itu, dan mereka berulang kali berjanji. Setelah 6 orang menghilang, hanya ada Tuan Jing Sui yang tersisa di dunia, dia melihat ke arah pagoda Dangsu, dan matanya bersinar dengan niat membunuh yang tak terlihat. Chen Ye, Dewa Pengobatan. Siapapun yang menghinaku di Jing Sui akan mati dengan menyedihkan, dan kali ini akan sangat menyedihkan. Layar berbalik, dan Chen Ye akhirnya datang ke pagoda Dangsu dengan semua orang dari sekte Dewa Medis. Belum mendekat, paksaan yang sangat kuat diselimuti, membuatnya sulit untuk bernapas. Tuan, saya sangat tidak nyaman, kata Xiaobi dengan wajah pucat. Bahkan Lao Sue tidak berani mendekat. Chen Ye secara alami mengerti, jadi dia berkata kepada Duan Huayan, Tuan, Anda tunggu di sini, saya akan datang ketika saya pergi. Duan Huayan mengangguk, melirik beberapa orang yang menjaga di pintu masuk pagoda Dangsu, dan masih mengingatkan, Guru, Anda tidak akrab dengan orang-orang di sini, cobalah untuk tidak menimbulkan konflik. Murid itu mengerti. Chen Ye tidak lagi ragu-ragu dan berjalan menuju pintu masuk pagoda Dangsu.
Sebelum berjalan beberapa langkah, suara lain dari kuburan reinkarnasi terdengar, "Tuan, jika Anda menanyakan nama orang lain, saya sarankan Anda berubah pikiran sedikit. Lagi pula, ini melibatkan hal-hal kuno, jika ditemukan oleh seseorang dengan hati, itu akan berbahaya bagimu." Petik 2. Chen Ye mengangguk, dia secara alami tidak akan sebodoh itu, dia langsung berubah menjadi penampilan Ye Jitian. Tempat ini berbeda dari luar, dan hanya ada sedikit orang yang mengenal Ye Jitian. Tidak diragukan lagi wajah terbaik. Hanya ada satu pintu masuk ke pagoda Dangsu, tetapi pintu masuknya hanya dijaga oleh 2 orang. Ada 2 kursi rotan di kiri dan kanan. 2 lelaki tua yang tidak tahu kedalaman kultivasi mereka duduk di kursi rotan, menyilangkan kaki erlang, dan mengayunkan kipas sawit. Sangat santai. Tentu saja, Chen Ye tidak berani menghina, dia bisa merasakan bahwa meskipun kedua orang tua itu memejamkan mata, pengetahuan spiritual mereka telah menyebar sejak lama. Segala sesuatu tentang Zhou Wei tidak terlihat. Beberapa pria parubaya yang masuk dengan token juga sangat menghormati kedua pria tua itu. Bahkan beberapa alkemis dengan aura alkimia yang kuat juga menyambut mereka dengan hati-hati. Tetapi kedua lelaki tua itu tampak tidak sabar dengan semua orang. Tidak bangun. Tidak berbicara.